Sudah, Bu. Ya, oke, makasih. Oke ya, kita mulai perkuliahannya. Sudah kelihatan ya ininya PowerPoint-nya ya? Sudah kelihatan? Terlihat, Ibu. Kita mulai ya sekarang. Bahwa pada minggu ini kita akan bahas tentang servis strategi. Strategi yang dipakai oleh perusahaan biasanya untuk supaya dia mengetahui dia tuh harus apa sih gitu ya, dengan ada yang fenomena yang ada, dengan trendingnya ada saat ini, perusahaan tuh harus seperti apa. Karena kadang perusahaan juga suka bingung gitu, apalagi dengan trending saat ini ya. Sempat ketika pandemi itu kan perusahaan sempat ada pergantian tuh, ketika tiba-tiba perusahaan tuh tiba-tiba, terutama nih industri masker, jadi banyak banget permintaannya kan, masker banyak permintaan, harga pun jadi naik gitu, karena masker itu tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sebagai customer gitu ya. Kemudian juga hand sanitizer waktu itu juga langsung harganya pun meningkat. Nah, lambat laun sekarang itu sudah menuju endemi ya, mudah-mudahan, dan di mana semua orang tuh udah boleh nggak pakai masker, tutup yang terbuka, itu mau jadi semakin ya turun lagi gitu. Ya, itu yang terjadi. Juga sama ketika pandemi itu sempat GoFood gitu ya, GoFood, GrabFood kan sangat laku banget tuh yang sifatnya online karena orang kan nggak bisa kemana-mana gitu ya. Nah, itu juga naik. Nah, sekarang karena orang sudah mulai bisa untuk pergi, untuk pariwisata lagi, itu akan naik kembali di bidang pariwisata dan juga rekreasi. Seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu di mana servis strategi yang mungkin perusahaan tuh harus punya. Next, untuk berikutnya kita lihat yang akan kita pelajari di hari ini itu pertama ngomongin value dulu. Karena sebelum tahu strategi, kita mesti tahu value untuk customer kita apa sih. Pada abad 21 ini, si perusahaan harus aware banget dengan adanya value buat customer. Karena kalau nggak ada value-nya, customer biasanya maksudnya nggak merasa untung gitu ya. Kalau nggak merasa untung, mereka nggak akan jadi loyal sama kita. Ngomongin value, kita juga mesti ngomongin kompetitor kita. Karena kita nggak bisa ngomongin diri kita sendiri loh, perusahaan satu yang paling hebat, paling berbeda. Nah, tetap aja dia harus tetap mengikuti. Bahkan event seperti Apple ya, produksi Apple pun dia memang berbeda kan dalam iOS-nya itu, dalam operating sistemnya berbeda dengan Android misalnya gitu. Tapi tetap aja mereka mesti mengikuti. Samsung itu pergerakannya bagaimana, dan juga tipe smartphone seperti apa, tetap dia harus mengikuti trending yang ada dan permintaan juga dari masyarakat. Yang kedua, ini kita belajar mengenai SSV, Strategic Service Vision, yang biasanya dipakai oleh perusahaan airlines biasanya, SSV ini ya. Karena SSV itu memang cenderung pengen mengetahui target marketnya, ditarik mundur tuh, dan kita mesti ngapain nih servisnya gitu. Itu dia katakan SSV, Strategic Service Vision. Yang ketiga, ini adalah three generic competitive service strategi untuk perusahaan yang memang dia memiliki 3 cara. Dia apakah fokus pada harga gitu ya, pada biaya, atau dia akan fokus pada dia punya barang yang punya perbedaan keunikan. Jadi kalau Toastmetric itu menggabungkan antara internal dengan eksternal. Misalnya dalam bentuk marketplace. Marketplace itu biasanya orang-orang yang pengen dimudahkan, seperti misalnya layanan selalu online 24 jam. Walaupun kadang-kadang kita bertemu chatbot ya. Walaupun kita bertemu chatbot, bukan bertemu dengan orang gitu yang langsung melayani kita. Tapi dengan kesebutan namanya selamat siang Ibu Indira, selamat siang Haye, selamat siang Tarisa, gitu orang akan merasa, wah saya dihargai ini secara personal. Mereka cenderung lebih suka, padahal mungkin mereka sudah merecord nama kita di situ. Gitu ya, itu bagaimana cara memenangkan hati customer pada marketplace seperti itu. Itu salah satunya aja seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam value. Silakan dilihat gambar ini. Mungkin masih ingat ya, kalau ngomongin value berarti ngomongin keuntungan dan juga effort yang mesti dikeluarkan atau cost di situ ya. Jadi benefit itu berhubungan dengan apa sih keuntungan buat saya?
Apa sih harus saya keluarkan, worth it atau enggak? Inti gampangnya tuh gitu ngomongin value gitu ya. Worth it apa tidak buat saya sebagai customer. Nah, kita lihat dalam perkembangan zaman ini, kita lihat dulu gitu orang-orang itu lebih fokus pada yang namanya product driven. Jadi yang penting produk aja saya hasilkan, terserah orang customer suka atau enggak suka, pokoknya mesti ngikutin perusahaan kita. Sedangkan sekarang pada abad ke-21 ini orang-orang sudah market driven, apalagi di marketing 5.0 ya. Karena sudah melihat bahwa customer itu sebagai seorang manusia, makhluk sosial, dia juga butuh kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Dan juga kita melihat bahwa sekarang sudah ada yang namanya media sosial yang bisa memudahkan kita dan juga memudahkan customer untuk nge-blow up sesuatu. Mereka bisa nge-blend customize untuk produksi massal, biasanya kita akan perang harga di situ. Mana sih yang lebih murah, mana sih yang lebih worth it, mana sih yang lebih dekat untuk membeli, mana yang lebih mudah untuk ongkir gitu ya. Jadi katakan price driven. Sedangkan kalau yang value driven mereka nggak ngomongin soal price karena ngomongin value-nya bagi customer. Makin tinggi value orang makin setia, itu yang mereka cari gitu ya. Sehingga dapetin BEP-nya tercapai dalam waktu, sekian tahun. Nah, karena sifatnya dia tadi bersama dikatakan teamwork, bukan lagi hierarki seperti top down. Kalau top down itu kita lihat ya yang tradisional itu jadi top management langsung mengarah ke bawah memberikan instruksinya kepada service manager, frontliners, baru ke customer. Kalau sekarang kebalikannya sifatnya jasa, mungkin masih ingat ya minggu lalu ya, jasa itu kan sifatnya tidak bisa dimiliki itu, tetapi ada partisipasi dari customer. Atau di sini customernya bagaimana? Customer itu bagian luar tuh selalu menyelubungi gitu loh. Jadi kayak selimut ya, customer ini dalam setiap waktu dia bisa bergerak berbeda-beda, bisa mempengaruhi frontliner, memberikan info kepada service manager atau kepada top management. Jadi memang dia masuk ke dalam segala lini dengan tadi dia bisa memberikan komplain, bisa memberikan respon, feedback gitu ya kepada perusahaan. Itu yang membedakan value di high customer centricity dengan yang low customer centricity. Masih ngomongin value nih, gimana sih value itu terjadi? Ada dua hal. Kalau kita beli sesuatu tuh ada benefit sama ada cost ya yang kita keluarkan ya. Benefit itu nggak selalu berhubungan dengan bagus enggaknya produk gitu loh. Ada bagus enggaknya produknya, jasa juga kita lihat. Produknya bagus tapi ketika ngobrol sama orangnya kok nggak nyaman ya. Dia ngasih itu personal selling-nya itu, personal benefit-nya itu rendah. Orangnya jutek, terus kita menyampaikan produk knowledge juga dia, saya nggak ngerti, dia nggak paham ngomong apa. Jadi secara service juga buruk. Personal selling-nya juga buruk gitu ya, karena penampilan dari si personal selling-nya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Dan juga image kita jadinya ke kita buruk. Image yang orang hadap ke kita itu kok kayaknya kok dia mau sih beli barang yang kayak gitu. Image itu biasanya dipengaruhi juga sama lingkungan pertemanan, komunitas sosial kita, keluarga, komunitas sosial gitu ya, atau memang kita pengen punya image di depan orang aja, pengen jadi pioneer nih, pengen jadi influencer, pengen jadi market explorer, jadi biasa dikatakan dengan image. Image ini menguntungkan buat kita mesti mau bayar lebih pun mau, karena saya menganggap dengan mobil tersebut saya jadi ini dong, dianggap sebagai high end people gitu ya. Nah itu dikatakan di image. Nah, perusahaan tuh sangat suka sama orang-orang yang selalu mentingin image. Misalnya ketika naik pesawat itu dia pokoknya harus di first class atau business class deh. Kenapa? Ketika dipanggil saya pengen nama saya yang pertama dipanggil. Jadi ada rasa happy dari situ, ada rasa kebanggaan ketika dipanggil duluan. Atau bisa dikasih ketika saya masuk ke perbankan, untuk orang-orang yang di atas sekian ratus juta silahkan dibedakan, dikatakan priority. Nah, mereka akan suka di image mereka. Dan biasanya sih kalau seperti itu kan secara personal selling pun lebih bagus ya, mereka kan selalu melayani customer yang memang dikatakan high end people, personal selling itu biasanya lebih bagus, service pun sama, produk yang ditawarkan juga ketika transfer knowledge itu mereka cenderung lebih mengikuti flow dari si customer-nya. Ini dikatakan benefit. Berkebalikan dengan yang cost tadi. Kalau orang sudah merasa beruntung dari 4 hal ini, yang mereka suka ya mesti bayarin monetary juga, mereka nggak ngaruh gitu. Mau bayar berapapun oke, saya bayar aja, kenapa sih nggak jadi masalah kok gitu ya. Secara waktu juga sama. Waktu ketika dia harus harus menunggu gitu kan, harus menunggu waktu, harus PO, it's okay, nggak apa-apa kok selama saya dapat barang yang saya mau. Daripada saya beli barang saat ini tapi saya nggak suka, mendingan saya beli yang warnanya saya pengen gitu. Misalnya ya, atau modelnya saya pengen, nggak apa-apa lah nunggu PO sampai 1 bulan. Nah itu kan kembali ke preferensi orang ya, kembali kepada apa yang menjadi value-nya dia.
Yang berikutnya adalah energi. Energi itu adalah ketika kita harus berpindah-pindah, misalnya apa? Bukan berpindah gerak aja. Berpindah ketika kita mesti mencari web lain. Kok ini nggak kebuka webnya ya? Itu kadang-kadang ada lelah di situ, ngaruh psikologi kita. Karena capek itu harus buka web. Linknya kok banyak banget gitu ya ketika buka link ini. Misalnya websitenya adalah mbsmarket.co.id. Kita pengen cari suatu barang. Tiba-tiba linknya banyak banget. Ujungnya tuh, aduh nggak jelas. Terus tiba-tiba ketika diklik itu nggak kebuka lagi ya. Sorry not found misalnya gitu kan. Itu jadi energi buat kita. Atau memang sifatnya fisik ya tadi kita kayak di pingpong gitu, ngomong ke A ke B ya Bu ya, misalnya ketika kita isi sesuatu berhubungan dengan jasa seperti itu kan, saya mau daftar ini Pak menjadi anggota, sebentar ya Bu ya ke bagian sekretariat yang di sebelah sana, di pingpongnya terus. Nah itu berhubungan dengan energi dan psikologi kita, jadi kita juga ada rasa males gitu. Nah di sini saya pengen ada pengalaman mungkin teman-teman di sini yang berhubungan dengan itu, boleh pengalaman yang baik gitu ya, pengalaman yang baik karena memang benefit lebih tinggi daripada cost-nya, atau yang kebalikan. Saya merasa produk ini justru banyak cost yang keluar Bu dibandingin benefitnya. Silahkan, boleh siapa yang mau mencoba. Untuk yang mencoba tolong dibuka ininya ya, videonya ya. Untuk yang mencoba untuk mendapatkan bonus. Silahkan, sebelum saya pilih, boleh ada yang mau mencoba. Produknya apa aja terserah. Mau produk handphone, mau produk apa, operator seluler, pakaian, makanan. Pokoknya intinya adalah benefit, cost-nya gimana. Mana yang lebih tinggi. Jadi boleh merasa Anda untung, boleh juga Anda rasa rugi. Silakan siapa yang mau mencoba. Kalau gitu saya sebutin aja namanya ya, karena sekarang tanggal 9 kita lihat. Azahra ada? Azahra? Ada Ibu. Boleh dibuka dulu kameranya. Nah Azahra boleh pilih, Azahra mau benefit atau bisa malah rugi, costnya banyak banget, terserah produk apapun. Itu dalam bentuk produk apa Bu? Bebas, mau misalnya tadi kayak saya mau produk ini Bu, misalnya produknya adalah handphone gitu ya. Terus produknya itu berarti bentuk produk kan, fiturnya banyak banget Bu, oke. Tapi service after sales service-nya misalnya nggak bagus gitu, misalnya ya. Nah harganya juga mahal Bu, artinya di sini Anda merasa banyak banget biaya yang mesti dikeluarkan, jadi merasa rugi. Atau justru kebalikannya gitu. Oke deh Bu, nggak apa-apa service, tapi personalnya baik kok ke kita, walaupun after sales service-nya spare part-nya lama misalnya gitu kan. Tapi personalnya oke, neranginnya juga oke. Dan saya kalau pakai barang itu image-nya jadi naik loh Bu, walaupun harganya mahal, walaupun tadi nunggu spare part lama gitu ya. Nah itu kadang-kadang kan nggak semuanya positif dalam setiap item ini kan, karena ada yang positif, ada juga yang memang betul-betul karena dia fokus di image, bablas semuanya nggak ngaruh. Tadi saya ceritakan orang-orang yang pengen first class bisnis kan nggak peduli, apapun pokoknya yang penting first class Mbak, berapapun akan saya bayar. Ya kan waktu nunggu nggak apa-apa terserah, nah ada yang seperti itu. Jadi kembali value apa yang diambil. Nah boleh Azahra silakan berikan contoh. Mungkin dari segi benefit ya Bu, kayak produk Apple, iPhone Bu dibanding sama Android. Jadi kayak ada beberapa fitur lebih unggul iPhone daripada Android. Misalnya kayak kita mau nge-scan gitu Bu, nge-scan apa namanya dokumen gitu. Kalau di Android itu biasanya butuh aplikasi tambahan kayak cam scanner atau semacamnya gitu. Tapi kalau di iPhone ini kita nggak butuh aplikasi itu, jadi nggak menambah memori nggak nambahin memori buat si aplikasi gitu Bu. Jadi dia lewat notes itu dia udah bisa nge-scan dokumen gitu. Mungkin itu salah satu contoh fitur yang lebih unggul daripada Android gitu. Oke, itu betul untuk goods produknya itu ya. Terus kalau servisnya gimana nih Azahra? Positif atau negatif? Positif sih Bu. Positif. Untuk personal benefitnya lebih kepada personal selling ya. Orang yang karena kan jasa tetap aja ada orang yang menyampaikan gitu. Baik bisa online, bisa offline. Personal selling gimana? Oke. Atau orang yang nyebelin, misalnya orang di iPhone tuh mau di Digimap Bu, orang iBox tuh jutek-jutek Bu, misalnya gitu. Enggak. Mungkin kalau beberapa kali lihat di TikTok gitu Bu, masih ada yang merasa kayak kalau masuk iBox atau masuk Digimap gitu, kadang kayak mereka merasa kalau nggak beli itu kayak diliatin gitu Bu sama pelayan sama pegawai-pegawai di sana gitu, kayak diliatinnya kayak sinis apa gimana gitu. Beberapa orang masih ada yang merasa seperti itu. Ya betul. Banyak yang rasa gitu, banyak soalnya. Apalagi katanya kalau di Gmap itu katanya, ya kalau iBox sama itu mendingan Bu di Gmap yang mereka merasa jutek itu katanya. Infonya ya beberapa orang rasa di Gmap itu jutek banget orang-orangnya Bu. Betul tadi katanya Azahra, kalau katanya nggak beli itu mereka langsung seakan-akan ngejudge gitu ya. Ah ini orang nggak akan beli deh, padahal kan nggak boleh gitu ya.
Image-nya Jadi gimana kayak nggak nih? dilayanin gitu. Betul, betul. Padahal langsung beli, begitu langsung beli, belinya langsung 3 MacBook padahal gitu ya. Baru nanti mereka, oh iya baik Bu, dengan kebaikannya gitu ya, langsung berubah. Kalau image gimana nih dengan menggunakan iPhone? Ada rasa bangga kah? Atau ya biasa aja sih Bu, gitu apa gimana? Sebenarnya biasa aja sih Bu, Biasa karena kan aja. nggak beda-beda jauh juga sama HP-HP yang cuma kadang pandangan orang tuh kayak, wih HP-nya iPhone, laptopnya MacBook gitu, pasti orang kaya, padahal kan nggak semua kayak gitu. Betul, betul ya. Berarti kalau di sini berarti secara garis besar Azhara mengatakan 4 poin ini positif semua ya berarti ya. Di Iya. compare pada cost nih dengan harga yang cukup mahal, nggak apa-apa. Karena yang penting 4 ini bagus Bu. Waktu, energi, dan pernah nggak sih ketika beli itu nunggu? Misalnya pengen iPhone seri apa dan belum ada di Indonesia, jadi nunggu dulu DP dulu Mbak. Kan ada beberapa yang kayak gitu ya. Barangnya belum masuk nih Mbak, PO dulu aja, DP dulu. Pernah nggak kayak gitu ketika membeli barang-barang produk Apple? Saya nggak pernah sih Bu, tapi mungkin ada yang pernah kayak gitu. Energi ada, untuk beli harus ada energi dulu nggak? Lebih percaya belinya online atau langsung datang onsite ke ini, ke tokonya? Kayaknya kalau untuk barang elektronik prefer offline langsung nggak sih Bu? Ya, soalnya Biar khawatir, lebih trust gitu. khawatir gitu ya. Jadi Ya, secara psikologi berarti nggak ada masalah ya. ya. Oke, artinya di sini buat Azahra positif semua. Nah, itu contoh seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa juga kalau bagiannya ke negatif, kita ngomong yang patok kanan ini banyaknya di sini kita dapetin gitu ya, monitoringnya, time-nya, berarti banyak negatifnya gitu. Itu ya contohnya seperti itu ya. Oke, makasih Azahra. Lanjut Ya. lagi, kita lihat ya slide berikutnya ini adalah tentang, nah namanya challenge itu gimana sih? Namanya challenge ya, data-data ada banyak nih yang ngaruhnya gitu. Barrier, adanya penghalang. Baik itu low atau yang high barrier. Jadi ada lawan kita memang sebagai follower kita, ada memang lawan kita sebagai challenger kita nih. Kan berarti low entry sama exit barrier kita berhasil atau enggak? Apakah kita berhasil menjadi seorang follower, seorang apa namanya market leader, atau cuma sebagai challenger misalnya gitu, atau jadi market niche. Niche itu kan mencari ceruk pasar yang berbeda gitu ya. Kalau kita lihat ceritanya Under Armour tuh katanya perusahaan yang mengambil ceruk pasar berhasil. Sekarang harga dia kan cukup tinggi itu barang-barang Under Armour, 2XU tuh kalau kita lihat barang-barang untuk olahraga. Karena memang mereka mencari ceruk pasar yang berbeda. Nah, itu boleh silakan dibaca ya sejarah mereka kayak gimana sih si Under Armour itu. Nah, itu berarti mereka menghadapi ketika masuk barrier dan mereka keluar itu dia melihat pasar yang oke gitu, pasar yang memang sesuai dengan STP mereka, disegmentasikan, ditarget dan dipositioningkan gitu ya. Yang berikutnya adalah skala perekonomian suatu negara. Kita punya produk bagus, tapi ketika negaranya lagi turun perekonomian ya nggak akan juga ada yang beli gitu. Makanya sekarang ini banyak negara-negara yang membuka tanpa visa misalnya gitu ya untuk datang ke negaranya supaya meningkatkan lagi perekonomian negaranya. Karena nggak ngaruh bagaimanapun orang dulu beli sembako kan dibandingin beli handphone ketika pandemi misalnya ya. Orang akan berjuang untuk berlangganan service provider. Kenapa? Karena kuliahnya dengan menggunakan online, kerja juga menggunakan online. Jadi nanti ada perbandingan prioritas yang berbeda. Yang ketiga adalah transportasi. Ketika kita ngomongin barang, kita ngomongin ongkir yang kita keluarkan untuk menyampaikan barang itu deliver kepada customer kita. Transportasinya atau kadang-kadang ada perusahaan yang enggak deh Bu, free ongkir aja. Padahal mereka itu mengganti jadi kayak subsidi silang gitu. Harganya dinaikin dulu untuk menginikan ongkirnya. Jadi gimana caranya supaya mereka juga kan enggak, karena ada transportasi. Jadi makanya kalau barang kayaknya misalnya Indomie gitu yang dijual di Pulau Jawa mungkin berbeda dengan Indomie yang dijual di Sulawesi, di Papua. Harganya kenapa? Karena untuk menutupi ongkos transportasinya. Yang berikut adalah produk pengganti yang tadi saya ceritakannya. Pengganti itu sebetulnya adalah penjaga di jalan tol tuh. Sekarang kan sudah diganti itu semuanya sama dengan sistem mau e-money atau flash ya. Diganti dengan si gerbang tol itu diganti dengan otomatis. Nah, itu dari bentuk dari produk substitusi. Mungkin pom bensin juga akan begitu, cuman khawatirnya banyak yang kabur gitu ya kalau pom bensin ya. Pada sempat ada kabar yang pakai ada orang penjaganya pun sempat bisa kabur, apalagi kalau itu nggak ada yang jaga gitu. Untuk juga beli tiket, misalnya tiket apa? Tiket nonton, tiket pesawat, kita juga sudah bisa dengan cara online. Berarti sudah ada produk pengganti manusia digantikan dengan AI bisa gitu ya. Itulah bagian dari produk pengganti. Nah, ujungnya adalah challenger kita untuk mendapatkan customer yang loyal. Kalau tadi Azahra termasuk customer yang loyal pada iPhone. Karena dia merasa value-nya tinggi kok. Jadi customer yang loyal. Biasa customer loyal itu paling sering diketi oleh perusahaan. Ngasih lagi nih katalog baru via email kita. Ini ada barang baru loh. Atau bisa dikasih diskon sekian, dapat cashback sekian. Jadi orang mau beli gitu ya. Ini adalah bentuk dari bagaimana environment yang mempengaruhi persaingan. Nah, masuk kita SSV ya. Nanti saya ceritakan SSV itu intinya adalah biasanya pesawat terbang biasanya. Itu dari sinilah ya kita ambil intinya aja.
Jadi kalau kita lihat dari yang paling ujung dulu nih, target market segmen. Kalau orang marketing biasanya kan segmentasi yang dilihat ya. Jadi target market segmen itu apa? Apa sih kalau segmentasi mungkin teman-teman masih ingat. Ada demografi ya. Demografinya, geografi, psikografik, sama tingkah laku. Demografi berarti ngomongin apa aja? Umur, gender, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan. Kemudian juga apa bentuk keluarga itu ngaruh dalam demografi semuanya. Kalau geografi berhubungan dengan di mana domisili dia tinggal. Jadi bukan KTP dia ya. Biasanya banyak misalnya mahasiswa yang bukan dari Bandung, Bu, tapi saat ini lagi di Bandung domisilinya. Nah, kita ngomongin anak-anak yang domisili di situ bukan yang KTP-nya di luar Bandung. Jadi lebih kepada demografi itu di mana domisili dia saat itu. Psikografi itu lebih dari psikis orang. Tadi saya ceritakan ada orang memang pengen jadi value lifestyle-nya itu selalu pengen jadi pengen jadi selalu jadi adopter, Bu, early adopter, pengen jadi pioneer gitu ya, atau jadi hanya jadi survivor aja ya. Itu tergantung pada value-nya orang tersebut. Kalau tingkah laku tadi yang menunjukkan apakah dia hardcore gitu ya loyaltinya atau dia ya medium aja, Bu, atau dia seadanya deh, Bu lah, kalau ada juga oke, kalau enggak juga nggak ngaruh kok, Bu, buat saya gitu. Itu dikatakan. Atau dia sukanya ketika lagi ini aja, lagi tren topik saat itu, kayak sekarang lagi bulan puasa nih, dia kan suka banget dengan misalnya yang namanya adalah marjan sirup. Ya ketika puasa aja kan, tapi kalau nggak puasa ya nggak ada juga nggak apa-apa, Bu. Tapi kan lagi puasa nih, kita beli kurma banyak. Jadi setelah buka puasa itu kita pengen kurma. Tapi padahal ketika lagi biasa gitu ya, bulan biasa ya kurma, ya kalau ada aja saya makan, Bu. Kalau nggak juga nggak ngaruh misalnya. Itu adalah bentuk dari target market segmen yang dicari sama perusahaan. Tarik lagi ke service konsep. Jadi kalau kita tahu segmennya itu apa, kita punya konsep dong. Gimana cara kita untuk melayani customer kita, gitu ya. Berarti customer itu dilayani dengan persiapan A, persiapan B. Gimana harus kita juga supaya employee kita juga suka. Kita juga mesti care pada employee kita. Jadi not only customer, tapi employee kita juga. Tarik lagi mundur ke operating strategi. Sudah tahu target market segmen, sudah tahu konsepnya apa, baru kita tentukan di bagian manajemen operasinya. Kasih ini ke operasi akan ngomong secara operationnya, secara finance itu bagaimana gitu ya, pengaturan organisasi, nah itu mereka akan fokus di sana. Investasi, bagaimana mereka menjaga untuk peralatan barang-barang itu adalah bagian orang operating strategi. Mundur lagi adalah how to deliver itu pada customer. Karena kan customer nggak tahu, nggak pernah mikir segmentasi apa yang naik pesawat terbang Garuda ya, kita kan nggak mikirin juga ya sebagai customer, ya beli aja gitu. Ngapain juga saya mikir, apalagi kalau orangnya bukan dari orang manajemen gitu ya. Ngapain juga mesti gue pikirin di Garuda first class-nya berapa, jadi berapa, nggak akan mereka pikirin. Yang penting how to deliver-nya saya suka kok. Dengan keadaan tadi misalnya dengan keadaan kualitas pesawatnya saya suka, cabin crew-nya juga saya merasa oke. Nah itu berhubungan dengan service delivery system. Jadi orang akan sistem dengan dia care aja sebagai fitur-fiturnya itu yang dia care. Nah untuk saat berikutnya kita lihat contohnya ya untuk memudahkan kalian. Sini diceritakan bahwa targetnya itu adalah ada suatu pesawat. Targetnya itu adalah orang-orang yang tinggal di Texas. Kenapa di Texas? Karena ternyata kebanyakan saat ini karena nggak ada airline service yang frekuensinya sering, jadi mereka cenderung membawa mobil untuk perjalanannya, gitu ya. Jadi business travelernya dia nyetir mobil karena nggak ada frekuensi yang sering untuk airlines tersebut pada dari suatu Texas ke tempat lain, gitu. Dan kemudian yang berikutnya adalah inexpensive family. Jadi sudah pasti cocoknya adalah pakai low cost carrier airline, gitu ya, nggak pakai full service karena inexpensive family. Dan kebanyakan mereka travel di weekend, berarti kan jarak short pendek ya. Kalau weekend anggapnya cuma Sabtu Minggu aja. Jadi mereka tuh bukan liburan panjang. Nah, itu tadi dikatakan berarti ketika weekend tuh harganya naik apa turun ya. Itu kan berhubungan dengan konsep kita nantinya. Jadi dari 3 segmen ini kita tarik mundur nih. Oh ternyata yang diperlukan itu adalah kalau tadi banyak orang nyetir itu karena memang nggak ada frekuensi flight, berarti kita bikin dong yang short flight dengan frekuensi yang lebih sering keberangkatannya. Nah, tadi expensive family dan jarak juga nggak lama, kita bisa ngasihnya udah aja peanut dan soft drink aja, nggak usah kasih makan pagi siang malam gitu ya. Jadi cocok hanya makanan kecil aja. Harganya pun kan nggak mahal, pesawatnya lebih low cost carrier. Nah, yang ketiga menghindari yang namanya kemacetan. Jadi dia harus mencari airport yang sifatnya low traffic gitu, atau di tengah kota. Kan fungsi mereka memang untuk liburan, untuk perdagangan gitu kan, yang biasanya mendingan pakai mobil aja, jauh juga kok Bu kalau misalnya pesawat dari Bandung ke Jakarta gitu, pesawatnya dari Bandungnya harus ke Kertajati dulu, Jakartanya di Soekarno-Hatta, padahal saya mau perginya ke daerah Grand Indonesia misalnya gitu ya, jauh amat mendingan saya pakai mobil aja Bu gitu. Itu akan jadi suatu masalah, jadi mereka harus memilih yang low traffic airport atau memang di inner city gitu ya. Dan karena sifatnya low cost carrier ya, dan orang juga hanya weekend aja, jadi dia mencari yang carry on luggage. Jadi dia nggak menginginkan menjual bagasi gitu. Jadi kalau bagasi ya silakan beli kayak Asia gitu ya. Jadi kalau misalnya mau beli bagasi silakan. Jadi mereka tidak menjual tiket dengan adanya fasilitas bagasi. Gitu. Nah, kalau kalian sendiri nih dengan adanya nanti kereta cepat Jakarta Bandung, menurut kalian itu worth it apa enggak sih?
lihat dari target pasar ya, ada orang di Bandung atau orang Jakarta, tujuan kita mau kemana, worth it atau enggak, dengan harganya sekian gitu. Kita berhenti di stasiunnya di mana, kita berangkat di stasiun apa, akan sama nggak dengan kita dengan tadi membawa mobil, mendingan mana gitu. Atau mending pakai kereta api biasa ya daripada kereta cepat Bandung, toh saya juga waktu nggak ngaruh juga sih Bu, kayaknya nggak worth it. Nah silahkan boleh, tadi kan Azahra ya, Azahra boleh sebutin nomor Azahra dari 1 sampai 45. Nomor 20 mungkin, Bu. Nomor 20, hari ada, harinya nggak ada, belum masuk ya kayak tadi ya. Oh, Hari, udah Bu, udah masuk. Oke, Hari boleh dibuka ininya, kameranya Hari. Baik, Bu. Oke, kalau menurut Hari sendiri nih, si KCJB ini akan laku atau enggak? Kalau Hari menurut sendiri ya. kebutuhan sih, karena saya belum baca-baca terlalu banyak tentang kereta yang cepat itu Bu, tapi menurut kebutuhan sih, soalnya Bandung sama Jakarta itu kayak kota-kota besar yang kayak kalau butuh kayak kayak macet, kayak kebanyakan yang macet gitu Bu. Sedangkan kayak kebutuhan orang-orangnya itu kayak yang apa? Kayak yang buru-buru Bu, kebanyakan, soalnya kan kota-kota besar pasti kayak banyak penjabat-penjabat sama banyak yang apa, kayak penjabat yang mempunyai jabatan penting gitu Bu, terus mereka tuh kayak butuh waktu cepat, makanya suka banyak yang pakai polisi Bu, yang ngebantu jalan biar ke pinggir gitu, biar cepat tepat waktu. Jadi menurut saya kalau dari segi kebutuhan buat pekerjaan itu sangat membantu Bu, soalnya kota besar ke kota besar Bu. Tapi kalau menurut segi harga saya belum melihat, saya hanya baru tahu itu doang Bu, belum mencari info lebih jauh lagi tentang kereta cepat ini. Ibu, mohon maaf masih ke mute, Ibu. Oh iya Bu, maaf Bu, masih ke mute. Langsung aja, oke sorry. Berarti Ya, kalau gitu target market segmen menurut Hari itu adalah tadi Hari ya? Hari iya itu Bu. Hari ada Hari, ada Heri soalnya ya. Jadi target Oh ya, market segmen itu KCJB orang-orang yang tadi pejabat tadi katanya kan, orang ya yang bisa. yang memang nggak mikirin harga gitu ya. Ya Tapi betul. orang ada waktu. Oke. Berarti tadi target market segmen, makanya service konsepnya kira-kira dikasih makan nggak sih di sana? Dalam waktu Pas. kurang lebih 30 menit kali ya. Jakarta Bandung. Oh bisa jadi. Tapi menurut saya masih butuh makan, pasti dikasih menurut saya kalau kereta. Oke, antara Pasti perlu dikasih makan sih. kalaupun beli juga mungkin orang tetap mau ya, dikasih harga mahal juga kan memang yang naiknya Oh anggap iya betul. high end level misalnya gitu ya, pasti mereka juga tetap akan membeli. Kira-kira Iya mereka pasti. bawa tasnya gini nggak segambreng-gambreng atau juga sama carry on luggage aja? Apanya Bu, maaf? Ini kan di sini katanya kan tadi soal makanan, Hmm. short flight artinya frekuensinya harus sering katanya gitu ya. Kemudian juga soal penyediaan makanan dan minuman, terus tadi penempatan stasiun, kalau menurut Hari berarti nggak ngaruh kan stasiunnya jauh juga, tapi ya yang penting cepat aja Bu. Jadi kalau Ya gitu soalnya pasti macet kota-kota besar, ya, jadi yang penting nyampe. jadi lebih ke sana ya. Iya. Jatuh on luggage, bawa tasnya gimana? Branding-branding yang banyak atau kebanyakan orang tersebut akan bawa hanya laptop aja, misalnya karena mereka bolak-balik ya, pagi-pagi Iya. pulang sore gitu kan? Pagi-pagi pulang sore ya, berarti cuma bawa laptop doang, misalnya bawa backpack aja kayak gitu ya. Nah, operating strateginya berarti di sini kalau kayak pesawat terbang itu dibutuhkan tempat yang katanya kalau mereka sih dia bilang promosinya itu yang nggak besar-besaran, beda sama kayak misalnya kita mau pergi liburan ke Korea gitu kan, mereka promosi dari jauh hari itu karena memang frekuensi cepat ya, orang beli juga kan nggak dari jauh hari ya, nggak ada cara itu. Hari saya jarang gitu karena butuh memang cepat ya, jarang kan. Berapa lagi saya akan perginya itu adalah di bulan Oktober, itu jarang yang kayak begitu. Jadi memang mereka melihat promo on time juga kebanyakan tidak seperti travel atau memang pesawat kalau di sini ya yang full service gitu ya. Terus kemudian di sini katanya kalau pesawat itu fun cabin katanya, dia bilang pakai pesawat 737. Kalau KCJB kan memang udah ada jenis keretanya udah ada ya. Dan juga gimana cabin crew-nya, attitude-nya. Kalau misalnya kalau KCJB itu kira-kira gimana sih cocoknya si pramugari ya kita sebutnya pramugari lah ya, yang melayaninya gitu lah ya. Mungkin kalian sudah dapat info tentang Super Airjet belum? Pesawat Super Airjet. Infonya katanya si ininya pramugarinya katanya pakai pakaiannya nggak kayak pakaian yang formal ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Nanti coba kalau iseng buka ya. Sebagai kemarin pramugara itu dengan menggunakan pakaian yang nggak formal katanya. Nah kalau si ini KCJB ini kira-kira cocoknya kayak gimana nih cabin crew-nya Hari? Secara attitude. Kalau menurut saya sih yang pasti harus formal sih Bu, kalau yang gitu. Kalau formal kayaknya. Pakai batik gitu, pakai batik baju kain, apa saja pakai kaos aja Bu, kan kebanyakan juga travelernya misalnya ya
ini ya kan bisa bersifat, karena kan beda sama kereta api yang konvensional yang mereka kan memang sudah sejak lama memang Ya, mereka seperti itu profilnya gitu ya. Nah, kayak misalnya itu contohnya dari pesawat ini kan beberapa pesawat AirAsia, Garuda Indonesia, tadi Super Agent beda kan oh penampilannya, iya, berbeda. AirAsia cenderung lebih bermuda gitu ya, rambutnya pramugarinya yang nggak harus diikat ke atas, bahkan berwarna-warni gitu kan, boleh diwarna rambutnya. Justru pakaiannya juga cenderung lebih terlihat ini dibandingin lebih terlihat casual ya dibandingin yang Garuda Indonesia. Nah, kalau ini kira-kira cocoknya gimana KCJB nih? buat menurut saya sih lebih bagus kayak yang formal-formal gitu, tapi punya seragam khusus tapi masih formal bukan formal. Oke, itu contohnya seperti itu ya. Makasih Hari. Contohnya kayak gitu ya. Target market segmennya siapa? Service konsep, operating, sama service delivery system. Di sini mungkin perbedaan kalau KCJB kan di sini si Texas dikatakan inexpensive family. Meanwhile nanti kalau KCJB mungkin orang yang justru malah kebalikan yang mau bayar mahal gitu ya. Karena kan harganya juga tidak murah. Jadi sudah pasti Iya, bagaimanapun harus orang-orang yang memang terlihat yang, profesional gitu ya. yang butuh waktu Bu. Ya, Ya, karena fokus tadi pada waktu. Oke. makasih Bu. Ya, sama-sama. Nextnya kita teruskan tadi itu SSV ya, Strategic Service Vision, contohnya seperti itu. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah tri-kompetitif service strategi. Ada 3 nih. Yang pertama, perusahaan yang memang betul-betul pada cost aja. Yang penting murah, orang suka. Biasanya di sini nggak ada customize, standar aja dibikin nih. Standar lah begitulah. Toh orang-orang tetap akan beli kok gitu ya. Contoh produk-produk yang seperti fast moving consumer goods atau FMCG disingkatnya. Sabun mandi, shampoo gitu kan. Kalau FMCG ya memang shampoo Pantene saingan dengan saingan dengan sabun Lifebuoy, shampoo Pantene, kemudian juga ada Lifebuoy, itu kan semuanya pada dasar harganya itu kan bermiripan gitu ya. Beda dengan shampoo yang memang dijual langsung khusus untuk dari salon. Gitu ya, itu akan berbeda, atau memang dia punya counter khusus Body Shop gitu kan, harga shampoo-nya berbeda dengan yang dijual retail atau FMCG ya, fast moving consumer goods gitu. Jadi barang-barang pasti yang standar dan mereka cenderung self service, nggak dilayani karena memang kan fokusnya di biaya. Perusahaan akan mahal kalau misalnya harus biayanya itu harus kita siapin SPG-nya gitu ya, akan mahal buat perusahaan. Yang ketiga itu adalah biasanya kita offline, kayak kita beli ke supermarket gitu ya, biasanya kita kan sifatnya offline. Nah, yang berikutnya differentiation. Namanya differentiation, perusahaan tuh pengen berbeda nih, ada keunikan dong, boleh dong customize. Ngomongin soal customize, dia butuh product training, dibutuhkan adanya personal selling di situ karena kan menyampaikan sesuatu yang berbeda, supaya orang tuh nggak salah nangkep gitu loh. Ada personal training yang memang harus dijaga kualitasnya, harus ada QC yang bagus dari barang tersebut. Jadi jangan sampai ada barang cacat dijual gitu ya. Jadi QC-nya harus tinggi supaya apa? Supaya orang tuh ingat. Jadi tadi memorable itu kan sifatnya jasa itu kan tangible ya, kelihatan tapi nggak bisa kita rasain, tapi nggak bisa kita pegang gitu. Oke, saya seneng nyaman di sini, cuman gimana ya kalau digambarkan? Mungkin lebih kepada suasana environment-nya nih Bu, warna ruangannya, juga ada rasa atau ada bau-bau yang segar Bu. Misalnya bau-baunya lebih kepada green tea yang kita suka, misalnya gitu ya. Pencahayaannya, kemudian juga dari AC itu kan jadi ngaruh juga. Itu yang jadi differentiation. Orang jadi memori jadi ingat. Nah, kalau di sini kita lihat yang berikutnya fokus, yang memang perusahaan sudah memfokuskan. Saya fokus pada orang-orang, buyer saya itu adalah orang-orang yang butuh insurance. Dia sudah memfokuskan. Dari sini dikatakan orang-orang yang hanya fokus di bagian military aja. Jadi dia sudah punya fokus buyer, dia tahu dong apa yang mesti dia tawarkan. Gitu ya. Buyer itu adalah untuk mahasiswa-mahasiswa Telkom University, atau buyer saya itu adalah generasi mahasiswa. Maksudnya butuh apa sih? Butuh laptop. Kalau di kampus butuhnya apa? Butuhnya proyektor. Jadi memang fokus mereka kepada buyer yang memang sesuai dengan target pasar mereka. Gitu ya. Kan nggak mungkin juga kalau kita jual proyektor dijual pada orang di rumah juga pengen pakai proyektor deh, gara-gara pengen beli aja pengen pakai proyektor, kan nggak juga ya, nggak dipakai juga gitu. Jadi memang buyer fokusnya memang seperti itu. Penjual kursi Citose itu yang kita pakai tuh kursi yang duduk di kampus kan gitu kan, kalau di rumah ya mungkin aja sih orang beli, tapi kan jarang gitu ya. Di rumah itu kita pakai kursi buat ruang tamunya, pakai kursi itu kan enggak juga gitu ya, jadi enggak sesuai. Service yang ditawarkan ini biasanya dalam bentuk berbeda, bisa contohnya rumah sakit. Rumah sakit itu kan dia memfokuskan kayak tadi rumah sakit ibu dan anak, fokus ibu dan anak aja. Rumah sakit yang melayani untuk penyebab kanker, gitu ya, kanker ibu dan anak, atau misalnya untuk pelayanan klinik gigi saja, itu kan memang di overage khusus di situ sebagai profesionalitas mereka. Atau yang berikutnya geographic region. Jadi mereka hanya melayani di bagian geografik saja, seperti para Divre tuh. Divre Telkom itu kan ada divisi regional tuh.
Karena di Frey berbeda. Mungkin di Bandung, tapi daerah Bandung Barat sama Bandung Timur berbeda ininya. Sifat dari apalagi kalau berbeda kota gitu ya. Itu contoh dari kalau kita pakai 3 generic competitive service strategy. Karena bikin perbandingan kalau supermarket nih, sifatnya kan overall cost leadership ya. Yang minimarket antara Indomaret, Alfamart, sama Yomart. Mana yang menurut kalian paling nyaman? Hari sebutin nomor hari. Oh baik Bu, 3 Bu. Boleh Nomor 3. 3 itu oke. Andi Muhammad Syakur. Udah masuk belum Andi Muhammad Syakur? Kayaknya belum masuk ya. Nomor lain lagi? 21. 21 itu Nanda Salsabila. Udah masuk belum? Oke. Nanda boleh dibuka dulu kameranya. Oke, menurut Nanda nih, kalau udah itu di belakangnya ada siapa ya? Oke, kalau menurut Nanda sendiri nih, kita ngomongin overall cost leadership ya, karena kan Alfamart, Indomart, Yomart yang dijual kalau namanya minimarket, supermarket ya sama lah gitu yang dijualnya gitu ya. Anda lebih nyaman yang mana tuh di antara 3 itu dilihat dari tadi, misalnya keadaan AC-nya, barangnya itu penempatannya itu lebih nyaman, itu lebih ke sana gitu. Yang dirasakan oleh Nanda tuh yang mana? Yang paling oke? Kalau aku sih lebih prefer ke Indomaret sih Bu, karena penataannya juga kalau misalkan dilihat dari yang di sekitar kampus ya, penataan Indomaret itu lebih bagus daripada di Alfamart menurut saya. Kayak lebih terus kayak cahayanya juga lebih enak di Indomaret daripada di Alfamart. Terus penataannya barang-barangnya tuh lebih rapi di Indomaret daripada di Alfamartnya. Itu sih Bu. Lebih rapi itu bisa gimana sih? Jadi kan dia pakai apa? Pakai sel-sel gitu ya? Ada apa? Ada ini kan ada tempat lot berapa? Ada gitu, ada tempatnya kan gitu ya? Di lorong berapa gitu. Jadi penempatan di rak-nya gitu. Iya, penempatan di rak-nya itu lebih enak dilihat gitu Bu. Jadi kalau milih juga nggak pusing gitu jadinya. Penempatan harga pernah nggak aware sama harga? Jadi barang atas apa tulisan harganya berbeda, pernah nggak kayak gitu? Misalnya dijualnya misalnya apa ya? Misalnya Tenggo rasa coklat, tiba-tiba di bawahnya kok malah bukan Tenggo tapi kue mari gitu si harganya. Pernah nggak kayak gitu? Kan nggak Pernah, nyambung ya? iya pernah. Itu juga pernah waktu itu kan mahasiswa ya Bu, jadi nyari diskonan. Nah itu biasanya kalau waktu diskon itu kadang barangnya udah nggak ada atau enggak udah kelewat dari masa diskon kan biasa di labelnya tuh ada tenggatnya tanggal sekian sampai sekian diskonnya. Nah itu tuh udah tenggat tapi masih ada di label kuningnya biasanya itu. Nah itu tuh biasanya kalau misalkan nggak teliti kadang yang Itu ya salah gitu itu ya. pihak-pihak Kita yang ya. menjualnya. Kita hanya karena kita dianggap ini ya. Terus juga sempat ada rumor sini loh katanya kasirnya itu katanya masukin barang yang kita sebenarnya nggak beli. Pernah dengar rumor itu nggak? Iya, pernah Nah, teman dapat aslinya beli cuma 1 tapi ditulisnya 2 gitu. nah itu ya Iya, kadang-kadang ya itu dia ya entah Indo entah Alfa ya mungkin kan pernah ada yang seperti itu atau juga gini katanya kalau kita belinya pakai uang kalau kita pakai e-cash gitu kan lebih gampang ya tinggal pakai kartu atau pakai kris kayak gitu tapi kalau betul cash mereka kadang-kadang suka ini permen itu loh Bu nah ini sisanya apa kamu disumbangkan gitu kan atau kembali pakai sekarang permen udah enggak deh kayaknya pakai permen udah enggak ya tapi lebih kepada disumbangkan. Karena kan si permen tuh pernah ada iklan tuh pernah lihat nggak iklan di mana kebanyakan permen akhirnya dia beli barang tuh kasih permennya kayak ini sama dengan 100 perak nih harganya dia kasih permen gitu kan. Nah itu kira-kira pernah merasakan itu nggak Nanda? Jadi ya mau nggak disumbangkan Mbak? kalau disumbangin iya, tapi kalau permen kayaknya Belum pernah ya. belum pernah kalau yang permen. Jadi ada ceritanya katanya mahasiswa saya tuh nemuin dia responnya dia kan lagi tugas akhir ya. Sebenarnya saya tuh nggak mau nyumbang Mas, tapi saya malu gitu. Masa untuk sumbangan nggak mungkin maksudnya jangan Mbak. Jadi iya deh gitu. Padahal sebenarnya nggak pengen nyumbang gitu katanya gitu. Itu contoh lah ya. Kan customer jadi nggak nyaman gitu. Oke, itu contoh aja. Makasih ya. Iya. Oke. Jadi kelihatan ya kalau bisa bentuk overall cost leadership seperti itu. Beda sama differentiation yang tadi kita kayak tadi masuk ke dalam kayak tadi kan ke tokonya Apple itu kan berbeda pasti di differentiation di situ. Nah kalau fokus tadi lebih kefokuskan kepada kebutuhan si customer kita. Jadi kita sifatnya siapa target pasar kita itu yang kita layani gitu ya. Nah yang berikutnya ini SWOT nih. Mesti masih ingat ini saya ngomong intinya aja ya karena kan mesti masih ingat ketika lagi untuk lebih lengkapnya silakan lihat di LMS. Nah, kita lihat di sini strength kekuatan pasti kekuatan yang kita punya. Pokoknya segala macam menurut kita itu adalah menjadi membuat kita kuat gitu ya dibanding pesaing lain, dibanding di mata orang lain gitu ya. Kita punya resource yang cukup kuat, strength. Weakness, kelemahan sesuatu yang memang menjadi
bukan kerendahan, sesuatu yang memang harus kita lihat bahwa ini kita mesti diperbaiki nih. Gitu ya, faktor-faktor apa sih mempengaruhi saya untuk menjadi weakness. Opportunity ingat datang dari luar, eksternal. Artinya kompetitor kita, trending pasar saat ini gitu ya, adanya pendatang baru. Nah, sedangkan ancaman itu adalah sesuatu dari luar juga yang memang mengancam keberadaan kita. Gitu ya. Jadi mesti diingat kalau dalam TOS metriknya itu S dengan W, nih atas yang kuning, gambar kuning ini ya, ini adalah S dan W ini adalah apa tuh namanya tadi dikatakan sebagai faktor internal. Sedangkan O dengan T faktor eksternal. Dan ketika TOS metrik kita nggak pernah bilang S sama W. Tapi kita fokus S sama O, S sama T, WO dan WT. Ketika SO kita punya kekuatan, kita punya peluang. Artinya kita akan strengthen dong, kita akan agresif. Gue punya kekuatan dan itu ada peluang ya kita agresif pada strategi tersebut ya, kita gunakan agresif. Tapi gimana ceritanya kalau kita punya kekuatan tapi ada ancaman nih? Kita mesti memperbaiki atau meminimalisir atau kita menghindari. Info dari buku katanya lebih baik menghindari. Yang namanya memperbaiki kebanyakan untuk yang kita punya weakness. Jadi kita punya kekuatan tapi ada ancaman. Gimana caranya kita merubah itu, bukan memanipulasi tapi lebih kepada mendiversifikasi untuk menutupi tadi itu dengan menghindari sebenarnya. Tapi kita sudah punya kekuatannya kan nggak bisa diperbaiki lagi, orang kita kuat kok gitu ya. Jadi lebih kepada diferensiasi strategi. Nah, yang ketiga, yang turn around ini kita menyadari kita punya kekurangan, tapi ada peluang nih. Ikutin dong peluang yang ada. Nah, kita meminimalisir kekurangan tadi, kita mencoba untuk mau berubah, ngikutin pada trending yang saat ini ada. Karena sayang banget kalau kita hilang, kita akan menjadi kehilangan potensi gitu ya. Kita akan kehilangan peluang. Nah, beda sama T. B sama T itu ujungnya adalah defensif karena melawan kan, sebenarnya kan kita punya kelemahan, kita punya ancaman. Artinya kita mesti apa? Kita meminimalisir kekurangan kita. Untuk ancaman menghindar, berarti udah meminimalisir menghindar. Tapi ujungnya jangan jadi kita jadi bangkrut, jangan ujungnya malah kita jadi withdraw gitu. Gimana kelemahan kita tuh kita ganti supaya jadi kelihatan diperbaiki nih, tapi kita jadi perbaikan tadi itu kita seperti mendiversifikasi gitu loh. Sama kayak ST, tapi sudah kita perbaiki dulu si kelemahan tadi. Karena fungsi dari trade itu kita hindari sebenarnya. Bukan kalau kita melawan pada ancaman gitu ya, tanpa kita perbaiki dulu akan susah. Untuk yang si defensif ini. Jadi ketika kita defense pun harus kita, ini kan kekurangan kelemahan kita perbaiki atau kita minimalisir. Ya. Nah, ini contoh dari lihat ini aja, kita lihat di scan sama kita contoh dari Starbucks. Starbucks itu dikatakan dia punya kekuatannya itu profitnya bagus gitu ya, dia sudah dikenal dan dia juga global. Kekurangannya katanya di sini adalah distribusi yang mendunianya belum mencukupi, harganya juga dikatakan belum oke nih katanya. Sustainability berarti berhubungan dengan distribusi ya, tidak sustainable di beberapa tempat. Ini jadi faktor internal. Eksternalnya adalah ketika opportunity dan juga jadi trade, pertama dia katanya harus ada peluang untuk pasar baru. Pasar baru, produk baru, servis baru gitu kan. Atau di sini ada peluang untuk membeli perusahaan-perusahaan kecil yang akan bisa diajak dia untuk menjadi atau memang dia beli atau memang di merger gitu ya. Ancamannya adalah pendatang baru, baik itu dari lokal coffee shop atau juga dari international coffee shop yang memang menjual lebih murah atau punya varian lebih banyak lagi, lebih unik lagi, di mana orang tuh udah nggak saturasi, nggak bosen gitu ya. Dan yang berikutnya adalah change in customer favor, mungkin tempat duduk yang mereka sukai gitu ya, kan bosen nih bentuk Starbucks kan gitu terus gitu ya. Oke sih untuk berlama-lama di kafe pakai, ada dia sudah nyiapin wifi-nya, sudah nyiapin juga stop kontaknya banyak gitu ya misalnya, tapi ya bosen kayak gitu terus bentuknya. Itu dari sisi ruang misalnya gitu ya. Itu sisi yang lain lagi yang disukai oleh favor, nah itu harus dia lihat. Sama O tadi kita ingat sifatnya adalah agresif ya. Dia punya profit, ada market baru ya, karena dia harus reinvest di situ. Dia reinvest karena dia juga brand sudah terkenal, dia menggunakan brand dia untuk menjual produk baru dengan menggunakan brand dia yang memang sudah dikenal. Dia orang pasti suka Starbucks loh yang bikin, pengen coba dong gitu. Lagi kemudian juga dia biasanya katanya untuk yang global presence dia juga membeli atau dia berekspansi dengan bekerja sama kolaps dengan perusahaan lokal yang ada gitu ya. Infonya tapi di Indonesia kayaknya enggak ya, Starbucks punya sendiri ya kalau di Indonesia ya saat ini Starbucks memang franchise yang sendiri kan, dia enggak bergabung dengan lokal coffee shop kita. S sama T. Ancamannya ada tadi katanya potensial new entrance. Saturasi di Amerika cukup tinggi sama orang butuh sesuatu yang baru. Artinya apa? Para stakeholder juga harus kita involve gitu ya, bahwa ini kita mesti berubah nih. Stakeholder juga sebagai pemegang saham itu kita mesti melihat. Kita mesti gimana nih untuk menghadapi yang ada. Berarti kita mesti memperkuat
pembiayaan dong, pasti foundationnya untuk fundraiser kita kuat, kita juga butuh data dari stakeholder, dan juga kita harus mengintroduce pada orang-orang secara worldwide, karena disaturasi di Amerika. Kalau fokusnya di Amerika ya kasusnya ya, Indonesia juga mungkin sudah saturasi. Jadi mereka mungkin nggak fokus di Pulau Jawa aja, fokus ke pulau-pulau lain. Dan ngikutin lokal customer kita kan mungkin secara lidah juga berbeda ya. Beda antara orang di rasa kopi gitu kan, rasa kopi americano, orang-orang di Amerika sama Indonesia ada perbedaan nggak sih kira-kira? Atau lokalnya misalnya kayak tadi lagi ada boba nih, gimana caranya juga kita masukin boba gitu ya. Mungkin di negara lain boba sedang tidak ngetop, tapi kalau kita ngetop ya gimana caranya kita memvariasi flavor tadi itu dengan memakai boba misalnya gitu. Karena tadi ada apa, kita punya kemampuan untuk punya profit gitu ya. Nah, untuk yang weakness-nya katanya dia distribusi yang mendunianya belum baik dan dikatakan harga masih cukup mahal untuk di beberapa negara. Nah, di sini artinya apa ya? Pasti kalau ngomongin harga ya ngomongin low price berarti. Harganya turunin, produk baru tapi harga diturunkan. Jadi mungkin produknya itu ya tidak seperti produk-produk yang dia yang lain, mungkin ada pengurangan dari beberapa sisi ya. Beberapa sisi tapi tetap menggunakan nama Starbucks tadi itu. Nah, yang berikutnya adalah untuk yang WT nih. Nah, gimana ceritanya? Berarti kata di Amerika udah saturasi ya, dia mesti cobain ke negara lain. Contohnya di Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan gitu ya. Mencoba negara-negara lain yang memang dia bisa isi. Tapi tadi karena berhubungan dengan pricing-nya, ngikutin kan US dollar sama ke rupiah kan juga udah beda harganya gitu ya. Jadi mereka harus bisa mengikuti. Nah, dari tadi rasa lokal, harga juga sama mesti mengikuti, dilihat dari customer yang seperti apa. Atau juga gini, kata Indonesia kan suka banget dapat rewards ya. Nah, mungkin banyakin rewards, banyakin cashback gitu kan. Bisa menggunakan Shopee Pay Later, bisa menggunakan Kredivo yang kayak gitu-gitu, orang akan lebih suka. Mungkin di Amerika nggak kayak gitu. Mungkin di Malaysia nggak seperti itu. Jadi mengikuti dari kebiasaan lokal people-nya. Gitulah pentingnya segmenting di situ. Nah, yang berikutnya tentang Porter's Five Forces. Ada 5 kotak, kalau namanya juga 5 ya. Yang pertama adalah industri persaingan. Nih, tengah-tengah nih. Persaingan itu kita lihat ada jumlah pesaing. Pokoknya segala macam yang berhubungan dengan persaingan. Bagaimana dengan industri tersebut di situ, produknya seperti apa, berapa biayanya. Nah, tadi saya ceritakan, pertama ada ancaman dari pendatang baru yang mungkin modalnya kuat. Pendatang baru yang memang sudah mengincar customer yang sudah loyal dari luar gitu ya, bawa ke Indonesia memang sudah kuat, distribusi juga sudah kuat gitu ya. Nah, atau memang ada ancaman dari produk pengganti. Setelah itu adalah ada buying power dari pembeli. Pembeli kita banyak nawar nih. Pembeli kita saat ini dia punya info banyak, jadi kita mau nggak bisa ngasih harga tinggi. Dia membandingkan dengan perusahaan lain. Tinggal buka aja, tinggal browsing aja, mereka lihat, oh ini lebih mahal, ngapain sih beli ini, nggak worth it kayak gitu kan. Jadi pasaran kita sudah dari lebih bagus menurut based on power dari pembeli kita, atau juga bargaining power dari pemasok. Pemasok yang sedikit akan menjual barang yang lebih mahal karena mereka merasa dibutuhkan. Apalagi kalau switching barrier-nya rendah ya, pengganti kita nggak ada pengganti lain ya pasti dia bisa ngasih harga yang tinggi. Nah, ini juga dari Starbucks, kita contohnya dari Starbucks, dia bilang katanya rivalnya dia itu adalah para kompetitor yang menjual hal yang sama seperti kopi, makanan-makanan yang sifatnya mirip sama Starbucks gitu ya, makan-makan yang sifatnya di kafe itu yang memiliki kesamaan dengan Starbucks. Itu rival mereka. Nah, apa sih ancaman dari pendatang baru? Karena tadi dia berhubungan dengan distribusi yang katanya kurang, juga sustainability-nya masih kurang, berarti pesaing dia itu adalah perusahaan lain memang sudah kuat di distribusinya. Channel itu sudah kuat channelnya gitu ya. Dan tadi karena dia bilang banyak yang saturasi, tadi kan kita cerita cuma saturasi. Lawan dia adalah perusahaan yang sudah berinovasi dan punya produk yang berbeda. Nah, itu akan menjadi lawan pendatang baru buat Starbucks. Ancaman substitusi, barang-barang pengganti. Contohnya apa? Tadi saya cerita, orang-orang lebih suka beli soft drink, lebih suka beli jus, atau lebih suka beli teh gitu ya, atau produk-produk smoothies. Itu menjadi ancaman dia. Nah, bargaining power buyer di sini dikatakan karena kompetitor tadi itu jadi kebanyakan banyak pilihan dari tempat lain. Karena sekarang di Indonesia juga cukup banyak ya coffee shop, baik yang dari luar maupun yang lokal ya, orang juga bisa memilih. Coffee shop Indonesia pun sama ya, menyajikan tempat-tempat yang mungkin nyaman. Atau justru orang-orang sebetulnya lebih suka grab and go aja, beli aja langsung kayak kopi kenangan mesti gitu kan. Mereka saya nggak mau stay lama kok, lebih baik kerja di kantor aja tapi bisa pesen lewat Gojek gitu ya, GoFood, Shopee Food, kadang-kadang malah lebih murah lagi ininya. Jadi mereka yang penting ngopi aja kok. Nah, dia seperti itu. Jadi lebih kepada variasi produknya lebih banyak. Itu menjadi bargaining power of buyers. Nah, sedangkan tadi kalau bargaining power of supplier tadi kita lihat ya, dia menjual karena banyak banget gitu ya, banyak banget yang membutuhkan kopi sehingga dia bisa menaikkan harga. Kayak sekarang lebaran nih, mau puasa nih, kita lihat di berita banyak harga naik semua ya.
cabai rawit, untuk kemudian juga harga daging, semuanya akan jadi naik semua gitu. Karena pasti ketika puasa itu kan orang berbeda keinginannya ya gitu. Pasti kan ke makanan tuh cenderung tinggi impuls buying-nya. Ketika buka udah ngebayang dulu nih, bisa aduh nanti ada sirup, pengen sirupnya ini, pengen buka puasanya ada ini, pengen ikannya kayak gimana. Nah, itu lebih kepada impuls buying. Nah, jadi kalau seperti itu membuat supplier akan jadi lebih tinggi harga untuk menjualnya. Nah, kalau ini tadi winning customer in the marketplace, ini adalah bagian yang kita lihat gimana caranya memenangkan baik marketplace maupun e-marketplace. Konon katanya harus ada 24 jam ATM. Jadi beberapa mall yang kalau kita beli itu nggak bisa Bu, harus misalnya lagi rusak nih si mesin ininya ya, mesin edisinya rusak, harus bayar cash. Di mana ATM-nya Mbak? Di lantai 2 Bu, atau di lantai basement. Orang males, jadi nggak jadi beli deh. Males Bu Mbak. Atau dengan menggunakan marketplace, cara bayarnya cuma sedikit pilihannya. Hanya menggunakan bank BNI aja, hanya menggunakan Mandiri saja gitu kan, itu juga agak susah. Jadi availability juga menjadi rendah. Kalau convenience, kalau berhubungan dengan marketplace ya, itu lebih kepada lokasi. Lokasinya gampang atau enggak, lebih baik bawa mobil, parkir susah atau enggak gitu ya, atau pakai motor, atau misalnya di sana di tengah apa namanya jalannya itu enggak macet atau enggak. Ya di Jalan Braga nih, Braga kan sekarang banyak kan restoran-restoran yang orang pengen ke sana gitu ya. Ada bacang, ada es krim gitu, ada cimol, celok dan sebagainya gitu ya. Dan juga di sana ada apa namanya hantu-hantu itu kan yang menjadi daya tarik. Nah, parkir pun jauh. Nah, kira-kira menurut orang itu worth it apa enggak? Sisi lokasi mungkin dari tengah kota Bandung betul. Tapi kalau bawa kendaraan saya parkir di mana ya? Worth it apa enggak ya? Nah, itu lebih kepada pemilihan dari site location. Dependability lebih kepada performance perusahaan. Bisa dipercaya atau enggak? Kita bisa depend sama percaya itu depends enggak sih? Apalagi barang-barang yang PO sifatnya. Purchase order betul nggak bisa on time, udah dibayar setengahnya tapi nggak datang barangnya, malah dia mangkir, malah dia menghilang gitu kan. Yang berikutnya personalization, tadi yang dikatakan orang pengen dihargai, orang tuh pengen aware nama kita. Maka beberapa chatbot langsung nyebutin nama kan, terima kasih pada Ibu Indra karena mereka memang sudah merecord. Atau mereka mempunyai sudah database, sebutkan nomor telepon ibu, member ibu, langsung oh ya ini Ibu Indira ya, dia sudah aware dari nomor telepon kita. Itu dimana katanya customer merasa lebih dihargai. Price ini soal harga ya. Harga itu berarti berhubungan dengan kualitas nih. Harga sama kualitas ini berbanding ini sangat head to head gitu loh. Price tinggi, kualitas tinggi orang oke. Price tinggi, kualitas rendah orang akan mulai komplain gitu ya. Tapi kualitas tinggi tapi price rendah kadang-kadang masuk ke image. Orang yang merasa image tinggi ini kan harganya murah tapi kok bagus kualitas ya. Karena merasa dari soal image gengsi tadi itu persepsi orang juga nggak mau gitu loh. Jadi harus memang disesuaikan. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan second brand. Karena mereka nggak mau merusak brand utamanya. Tadi image tadi kan, loh kok brand ini jadi turun ya, jadi murah ya, saya nggak mau dong. Kan image saya adalah, nah, titik-titik gitu ya, value-nya nyati itu, jadi makanya mereka sering membuat brand baru atau second brand. Reputation, lebih kepada omongan orang ke orang ya, reputasinya baik atau enggak. Perusahaan tadinya sudah oke, tiba-tiba ada reputasi penggelapan uang, atau reputasi adanya bahan merkuri, adanya bahan yang tidak halal, itu akan menjadi berpengaruh. Safety dan speed ini juga berhubungan dengan well-being, keamanan dan juga speed, kecepatan, di mana orang tuh nggak mau nunggu. Untuk yang berikutnya saya mau nyebutin, boleh sebutkan nomor lain, tadi itu yang terakhir Nanda ya? Nanda boleh sebutkan nomor lain Nanda? 29 Bu ada. 29 itu adalah Davanda, udah masuk belum Davanda? Kayaknya belum masuk ya. Oke, boleh sebutin nomor lain lagi? 34 Bu. 34 itu Raihan, udah masuk, sorry, ya udah masuk ya kalau Raihan ya. Raihan? Iya Bu. Oke, boleh dibuka kameranya. Oke, kalau menurut Raihan nih dalam suatu barang yang Anda beli ya, di marketplace, mana sih yang paling Anda duluan jadi prioritas? Hubungan dengan ATM-nya kah, sistem pembayaran gitu, atau apa yang menurut Anda ketika beli barang itu di marketplace ya, ketika Anda harus onsite itu mana yang paling penting? Mungkin lebih ke sistem pembayaran sama itunya sih Bu. Kalau misal ada gratis ongkir gitu-gitu sih Bu jadi pertimbangan. Jadi lebih kepada availability sama convenience ya. Nggak ngaruh sama price, quality nggak dilihat ya berarti ya. Itu contohnya ketika lagi beli apa nih Raihan? Ketika beli apa? Misal beli baju Bu. Beli baju, cari yang murah gitu maksudnya bagaimana? Jadi kalau misal, kan saya pertama lihat itunya Bu. Kalau misal ada gratis ongkir, terus potongan harga gitu-gitu Bu.
Jadi saya pilih yang paling murah. Oh gitu. Tapi pernah ketipu nggak? Ketipu kamera apalagi kalau belinya, ini belinya onsite apa online? Online-nya belinya onsite atau online belinya? Online, Bu. Online. Nah, itu pernah ketipu nggak? Kadang-kadang kan ukurannya tuh kagak nyambung gitu, ukurannya apa kok nggak sama gitu, kekecilan, kegedean, pernah nggak kayak gitu? Oh, saya kalau beli online, kalau baju gitu lihat size-nya, size chart-nya sih, Bu. Soalnya kan biasanya tersedia juga. Tapi pernah tertipu nggak? Jadi size chart-nya nggak ngaruh gitu ya. Memang ditulisin sih, tapi ternyata kok nggak sesuai gitu. Belum pernah sih saat ini. Baik-baik aja. Ya, Tiba-tiba warnanya berubah, bahannya berubah, nggak pernah ya. belum pernah sih. Berarti yang penting di sini harga ya. Yang penting harga Iya. murah, ongkir gratis, oke gitu ya. Berarti Iya, Bu. value-nya dari oke. Nggak apa-apa, kan setiap orang value-nya bisa berbeda-beda. Oke, makasih semuanya yang telah memberikan contoh. Untuk berikutnya saya persilakan pada kelompok yang presentasi ya. Saya tutup dulu share dari saya. Udah masuk semua belum sih kelompok A? Sebentar, saya lihat dulu WA dari Hayes. Udah masuk ke Hayes ya, daftarnya Hayes ya? Karena saya belum hafal kelompok A siapa aja. Sudah dimasukin belum? Sebentar ya. MCS 01. Oke. Kelompok 1 itu udah datang semua belum ya? Ada Hayes. Putri udah masuk, Putri? Sudah, Bu. Hayes, Putri, Faiz, Syalana, sama Raihan. Kalau mau masuk semuanya sudah masuk, nanti yang kelompok B juga sama ya. Ingatkan teman-temannya kalau belum masuk tolong dipanggil teman-temannya. Oke, kelompok A saya persilakan untuk memulai presentasinya. Presentasi, kemudian nanti ada pertanyaan dari temannya, ya maksimal cukup 3 pertanyaan aja, lanjut dengan kuis interaktif. Nanti pakai apa kuis interaktifnya? Menggunakan apa? Pakai Kahoot, Ibu. Oke, baik silakan. Akan saya ini dulu ya, akan saya spotlight teman-teman yang akan presentasi. Baik, Bu. Untuk recordingnya dimatikan saja atau bagaimana, Ibu? Kan aja ya, kalau presentasi sih kayaknya dimatiin aja ya. Oke, siap, Ibu. Dimatiin aja. Oke, boleh berarti Hayes, sudah kemudian, aduh, berapa lagi? Sebetulnya namanya Hayes, sudah Hayes siapa lagi? Ada Putri Putri sebentar. Ananda.